Selamat datang di channel Terus Berjuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka, yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Apa yang terjadi beberapa hari yang lalu, demo-demo yang diwarnai dengan beberapa tindak kekerasan dan kerusuhan, itu masih perlu didalami siapa di balik itu semua, meskipun kemungkinan juga pihak dari keamanan negara sudah mulai bisa memetakan siapa-siapa yang berada di belakang peristiwa yang menyedihkan itu. Cuman di sini juga kita bisa menyimak ada pihak-pihak yang mencoba mengail di air keruh, mencoba dompleng, mencoba menumpangi kejadian yang memilukan bagi bangsa Indonesia tersebut. Salah satunya tentu eh, para penuduh ijazah palsu dan para pendukungnya. Memang kita tidak menuduh mereka terlibat langsung dalam kejadian-kejadian itu, tapi paling tidak terlihat sekali mereka memiliki usaha atau upaya untuk dompleng dari kejadian-kejadian itu. Paling tidak beberapa bukti bisa kita sampaikan bahwa di tanggal 30 Agustus mereka membentuk sekretariat bersama atau sekber, turunkan Jokowi dan makzulkan Gibran. Tokoh-tokohnya yang hadir antara lain beberapa tokoh kunci dari penuduh ijazah palsu seperti Roy Suryo, terus Tifa, terus Rizal Fadilah. Juga ada beberapa pendukung kuat, pendukung tradisional mereka selama ini, yaitu ada Refli Harun, ada Edi Mulyadi, terus ada lagi Sunarko, terus lainnya seperti siapa itu perempuan Mary, namanya Mary, itu juga ada di sana. Terus Rustam Effendi yang juga ikut sebagai terlapor. Mereka membentuk sekretariat bersama atau sekber, adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Tentu ini lain daripada yang lainnya, seperti banyak beredar di media sosial, media massa, bahwa tuntutan-tuntutan dari para demonstran di berbagai tempat itu tidak ada yang menyentuh dua hal itu, yaitu adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Itu tidak ada. Secara umum yang saya amati paling menyangkut hal tentang kekecewaan pada Dewan Perwakilan Rakyat, terus tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan pada waktu menangani demo, terus masalah-masalah kesenjangan sosial, terus masalah inginnya tuntutan untuk mempercepat undang-undang perampasan aset. Hanya seputar itu, tidak ada, saya baca-baca tidak saya jumpai ada dua agenda dari para demonstran untuk adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Ternyata para penuduh ijazah palsu mencoba mendompleng dengan agenda mereka sendiri. Tentu ini berkaitan erat dengan tujuan mereka, ya, di mana mereka inginnya Jokowi diadili. Jokowi diadili, dengan begitu mereka tidak perlu susah-susah untuk maju ke pengadilan, yang bisa dipastikan dari sisi kita yang berseberangan dengan mereka, bisa dipastikan mereka akan kalah. Karena apa? Karena memang dari awal mereka tidak punya data, tidak punya dokumen, tidak punya barang bukti apapun, kecuali hanya asumsi, opini, dan tafsir liar mereka. Tidak ada satupun bukti-bukti, dokumen-dokumen, data-data jelas dipunyai oleh Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kehutanan, itu pasti. Dan juga Jokowi sendiri dalam hal ini adalah kepemilikan ijazah dan transkrip aslinya. Pihak penuduh tidak punya apapun selain framing-framing seperti itu. Jadi mereka memang dari awal memang terlihat sekali bahwa effort mereka lebih ke politik daripada apa yang selama ini diklaim mereka sebagai usaha untuk riset atau kerja-kerja ilmiah. Tidak ada itu. Dari awal sudah tercium. Bahkan background mereka sudah bisa dipetakan. Misalnya seperti Tifa itu kan dari dulu memang punya kecenderungan dia sebagai pendukung berat salah satu capres yang kemarin gagal, ya.
Dia pendukung berat, bahkan di banyak video dia memuji setinggi langit bahwa si A itu tidak, kapasitasnya tidak hanya sebagai presiden tapi sebagai sekjen PBB. Dia memuji setinggi langit seperti itu. Terus eh, Rismon itu juga lucu ketika dia sehabis dilaporkan Jokowi pada akhir bulan April ya. Terus dia larinya ke tempat Petamburan di temannya Rizik Sihab. Nah ini kan jelas ada effort politik di mana kita ketahui bahwa Rizik Sihab itu salah satu musuh besar dari Jokowi, di mana Rizik itu pemimpin dari Front Pembela Islam yang kemudian dihapus oleh Jokowi, dibubarkan oleh Jokowi. Jadi memang ada motif-motif politik di sana. Apalagi TPUA yang pada bulan Desember 2024 menggugat ijazah Jokowi di Bareskrim, itu ternyata pendirinya juga Rizik Sihab. Bahkan juga terungkap bahwa waktu gelar perkara khusus, ternyata yang mengatur komposisi formasi orang-orang dari TPUA yang akan ikut dalam gelar perkara itu ternyata yang ngatur adalah Rizik Sihab. Jadi memang ada background politik. Mungkin kalau Roy Suryo mungkin karena saya perkirakan dia karena ada dendam politik tertentu, karena beberapa waktu yang lalu dia sempat masuk penjara karena gara-gara dia membuat meme stupa dengan wajah Jokowi. Itu mungkin dia ada dendam politik ke sana. Jadi memang ada ada background politik, tidak bisa dihindari seperti itu. Jadi bukan kerja ilmiah, itu tidak bisa dipungkiri lagi. Apalagi seperti sosok-sosok seperti Edi Mulyadi, itu jelas dia dulu sebagai caleg dari satu partai itu juga kebetulan mendukung capres tertentu. Terus ada lagi misalkan Sunarko itu juga pendukung capres tertentu. Jadi sebenarnya sudah mengelompok dan background politiknya lebih kuat daripada yang diklaim selama ini sebagai kerja-kerja ilmiah, sebagai riset. Itu tidak bisa dinafikan di sana. Apalagi juga para pendukung yang berasal dari kalangan alumni juga berhimpun dalam Relagama. Kita tahu yang orang-orang GM, orang-orang agama tahu siapa Relagama itu. Relagama adalah para relawan dari capres tertentu juga. Jadi sudah mengelompok, mengerucut bahwa mereka memang semacam ada gerakan politik. Jadi ketika terjadi kerusuhan dan demo-demo beberapa hari yang lalu, mereka kemudian membentuk sekretariat bersama Adili Jokowi dan Makzulkan Gibran. Kita nggak heran, sama sekali tidak heran. Ya memang seperti itu, memang politik. Kalau kerja ilmiah, kerja riset, kerja akademisi pasti menjauh dari hiruk pikuk masalah politik seperti itu, bukan malah ikut mencoba mengalir di air keruh, mencoba untuk ikut mendompleng. Kita saksikan videonya bahwa mereka membentuk sekretariat bersama Adili Jokowi dan Makzulkan Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi momentum ini sebenarnya tercipta dari keberanian dari anak bangsa untuk mengusut kesejatian dari siapa sesungguhnya Joko Widodo, yang memang sudah menjadi sebuah pertanyaan yang 11 tahun tidak pernah ada jawabannya dan menimbulkan korban, yaitu Pak Menteri dan Kusno. Dan saat ini dengan sisa kekuatan dari Joko Widodo, rupanya dia tidak tinggal diam, dia bermaksud untuk menambah lagi korban sebanyak 12 orang aktivis, ya, termasuk diantaranya saya bersama abang saya Roy Suryo. Nah, ini ternyata membuka sebuah momentum keberanian secara kolektif bagi para anak bangsa, bagi para tokoh, dan kami secara koinsiden berkumpul untuk kemudian bersepakat dengan cepat membentuk sekretariat bersama, dan kami mengundang semua elemen bangsa, para tokoh, rakyat, siapapun juga yang memiliki keberanian untuk bersuara sama dengan kami.
adili Jokowi, turunkan Gibran. Mari kita bersama, siapapun bagi Anda yang tidak bersetuju, silakan Anda ada di tempat lain. Bersama dengan kami, kita satu suara, satu visi, satu misi. Adili Jokowi, turunkan Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah jelas tujuan mereka ada dua, itu adili Jokowi dan turunkan Gibran. Ini jelas berbeda dengan agenda-agenda yang diusung oleh berbagai elemen dalam demo-demo kemarin itu. Dua itu tidak ada terdapat dalam agenda-agenda mereka, walaupun agenda mereka bervariasi. Saya baca juga sangat bervariasi, ada yang 10, ada yang 12, ada yang 18. Tapi saya baca semua tidak ada poin-poin misalkan adili Jokowi, makzulkan Gibran, itu sama sekali tidak ada. Seperti yang tadi saya ceritakan, masalahnya seputar tentang kritik terhadap kepolisian, kritik terhadap DPR, terus pentingnya undang-undang perampasan aset, hanya seputar itu, tentang kesenjangan sosial. Tidak ada dua agenda seperti yang diinginkan oleh sekber yang di mana di dalamnya juga banyak para penduduk ijazah palsu dan para pendukungnya. Tadi juga terlihat di pojokan ada si Habib Faisal Assegaf, itu juga orang dekat dari Rizik Syihab. Jadi sudah klop, itu sudah mengerucut lah, sudah dipetakan bahwa mereka sebenarnya selama ini memang orang-orang politik, memang kerja-kerja politik sebenarnya. Kalau mereka ngeklaim sebagai kerja akademisi, sebagai kerja peneliti, itu omong kosong. Sebenarnya saya juga nggak ada urusan dengan gerakan-gerakan politik semacam itu, karena saya menjauh dari dunia politik. Saya tidak mau tersangkut paut dengan dunia politik. Hanya saja ketika mereka menggunakan politik untuk mencoba mendelegitimasi Jokowi, mereka masuknya lewat isu ijazah palsu. Yang terkena itu UGM benar-benar citranya babak belur di media sosial. UGM babak belur, terus alumninya juga di mana-mana banyak dicibir, banyak diminorkan. Seperti seolah-olah kaum paria saja di media sosial. Hanya gara-gara 3 orang itu yang menuduh Jokowi ijazahnya palsu. Sebenarnya kalau mereka memang dari awal mengaku bahwa gerakan mereka gerakan politik, harusnya mereka lebih menyasar kepada kebijakan politik Jokowi di masa lalu maupun perilaku politiknya. Tidak perlu mencari-cari ijazahnya palsu, padahal ijazahnya asli. Jokowi memang benar-benar alumni UGM Fakultas Kehutanan. Itu sudah fix kalau dari sisi UGM, dari sisi Kapgama, dari sisi kami para alumninya. Jadi itulah kesalahan mereka. Kalau dari awal mereka memang berlawanan dengan Jokowi, ingin bertarung dengan Jokowi maupun Gibran secara politik, kita hanya akan menjadi penonton saja. Tapi karena mereka mengangkat isu yang bukan-bukan, itu sebenarnya juga mendegradasi dari apa yang selama ini digaungkan oleh kaum oposisi, di mana mereka selama ini lebih fokus ke kebijakan Jokowi maupun perilaku politiknya, tapi terus diseret oleh 3 orang itu dan kelompoknya menjadi menjadi semacam politik ecek-ecek, hanya ngurusi ijazah palsu. Walau sebenarnya ijazahnya belum terbukti palsu, dan bukti kuat dan kesaksian kuat Jokowi memang punya ijazah asli dan fix dia alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Ini yang kita sesalkan sebenarnya. Dari awal kenapa mereka tidak to the point saja bahwa gerakan mereka adalah gerakan politik ingin mendelegitimasi Jokowi, ingin melawan Gibran. Itu harusnya seperti itu. Ini sebenarnya juga sudah ditengarai banyak pihak bahwa sebenarnya yang bermain di isu ijazah palsu ini memang pihak-pihak yang kalah dalam Pilpres kemarin dan pihak-pihak yang terafiliasi dengan ormas-ormas yang dihapus oleh Jokowi seperti FPI dan HTI. Seperti Ahmad Kosinudin itu kan jelas-jelas ex HTI sebagai pengacara mereka.
Jadi sudah fix, sebenarnya sudah mengerucut bahwa mereka sebenarnya backgroundnya background politik, itu tidak bisa disangka lagi. Seperti itu. Kita juga sehari setelah mereka melakukan deklarasi sekretariat bersama turunkan Jokowi dan makzulkan Gibran, mereka juga terlihat dalam suatu pertemuan di sebuah hotel di Jakarta dengan kelompok-kelompok lain, kelompok-kelompok seperti Forum Purnawirawan, terus Majelis Permusyawaratan Umat Islam kalau nggak salah, MPUI. Jadi kalau kita baca lebih detail lagi, Forum Purnawirawan itu pentolan-pentolannya juga ternyata juga para pendukung capres tertentu. Kita lihat ada Sunarto berasal dari partai tertentu yang menjadi pendukung kuat capres tertentu. Terus ada lagi seperti Ruslan Buton, terus ada lagi apalagi si Rizal Fadilah. Itu juga sudah jelas semua. Terus MPUI, Bambang siapa itu namanya, itu juga di situ juga dia bilang bahwa MPUI itu yang mendesain adalah gerakan 212. Jadi ini sebenarnya sudah nggak bisa nggak bisa ditolak lagi bahwa mereka memang gerakan politik dan mengerucut pada satu kelompok sebenarnya. Seperti itu. Ada lagi si Edi Mulyadi, itu juga ya tokoh-tokohnya hanya itu aja, hanya yang di pertemuan di hotel itu yang tanggal 31 Agustus itu sebenarnya hanya sekber dari satu hari sebelumnya, ditambah beberapa purnawirawan dan MPUI dari unsur 212, dan Forum Purnawirawan tokoh-tokohnya juga pendukung dari capres tertentu. Jadi ini sudah nggak bisa dielak lagi lah, seperti itu. Ini saya tampilkan videonya waktu mereka mengadakan pertemuan di hotel yang diwakili oleh Rizal Fadilah. Rizal Fadilah. Semua ini menjadi misi perjuangan kita sekarang, yaitu angkat Pak Diri Jokowi, makzulkan Gibran, copot Listio Sigit, dan reformasi Kepolisian Republik Indonesia. Maka sekarang hayo para mahasiswa, hayo para purnawirawan, mencoba membakar. Ayo kaum major, ayo kaum buruh, semua para aktivis, bergerak. Membakar. Secara konstitusional untuk berubah keadaan ini, secara konstitusional untuk mengubah menjadi lebih baik. Siapa yang menghalangi? Libat saja. Presiden mencoba menghalangi, libat saja. Prabowo tidak pro rakyat, maka libat saja. Luar biasa ya, khas sekali Rizal Fadilah, dimana dia dari dulu memang seperti itu tipikalnya. Jadi biasanya dia dulu sembari berorasi tentang ijazah palsu, dia biasanya dengan kalimat ekstrimnya, misalkan gantung Jokowi, adili Jokowi, itu sudah menjadi keseharian dia. Di sini di pertemuan hotel di mana sekber adili Jokowi dan makzulkan Gibran bertemu dengan Forum Purnawirawan dan juga MPUI, juga ada yang dikatakan petisi 100, itu kan niru-niru petisi 50 zaman dulu. Itu ternyata agendanya ya tidak beda jauh dengan sekber tadi, sudah sama. Jadi agenda mereka memiliki agenda sendiri, tidak sama dengan agenda para eksponen yang terlibat dalam demo-demo kemarin, berbeda. Mereka memiliki agenda sendiri yang sangat jelas, ya dua itu, adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Dan tokoh-tokohnya juga para penuduh ijazah palsu atau para pendukung kuatnya juga. Jadi mereka memang sangat relevan untuk memiliki agenda sendiri di dalam peristiwa demo-demo dan kerusuhan kemarin. Mereka sangat
ingin sekali mendesakkan bagaimana Jokowi harus diadili. Karena dengan Jokowi diadili artinya perkara fitnah, perkara pencemaran nama baik yang dilakukan oleh mereka terhadap Jokowi itu tidak sampai maju ke pengadilan. Mereka yang menang tanpa perlu susah-susah ke pengadilan. Karena memang saya perkirakan kalau sampai maju ke pengadilan kalah, pasti kalah. Mereka tidak punya bukti apapun, hanya framing, hanya huruf A mencotot itu sudah, saya sendiri sudah bisa mengatasi itu. Masalah stempel dikatakan di bawah foto itu Yosua dan kawan-kawan sudah lama sudah menganulir itu. Terus masalah font itu ratusan skripsi dari UGM itu sama punyanya Jokowi, yaitu dari percetakan, bukan produk komputer, dari percetakan, dari Perdana sama. Bahkan saya dengar bahwa pemiliknya Perdana itu masih ada, masih hidup, mesinnya yang untuk bikin lembar pengesahan lembar judul pun masih ada dan nantinya dijadikan bukti juga. Jadi mereka sebetulnya sudah habis, nggak ada apa-apanya nanti di pengadilan. Mau apa? Coba sebutkan apa saja yang dalihkan mereka. Nggak ada yang ilmiah, cuman godak-gadok, cocok logi semua sudah dianulir, sudah dipatahkan semua. Nggak ada yang tersisa, kecuali nanti mereka paling menuduh bukti-bukti yang diajukan oleh UGM, diajukan oleh Fakultas Kehutanan, dituduh juga bukti palsu. Itu sudah saya perkirakan. Nanti coba kita lihat, pasti seperti itu. Bukti apapun dari UGM, dari Fakultas Kehutanan akan dicap palsu. Jadi begini ya, mungkin saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah, dan tetap salam merdeka.